Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 19230078. Di video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Preferensi Petani untuk Langkah-langkah Kompensasi Konservasi Alam dengan fokus pada akun ramah lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Konservasi Alam Jerman. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Konservasi keanekaragaman hayati saat ini menjadi tantangan besar dalam skala global pembangunan ekonomi. Dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur dan pemukiman merupakan salah satu penyebab utama hilangnya habitat, dan oleh karena itu sering dikaitkan dengan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan alam. Untuk mengimbangi intervensi ini di alam, apa yang disebut kebijakan tanpa rugi bersih telah diterapkan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Setelah menghindari dan meminimalkan dampak negatif terhadap keseimbangan alam, penyeimbangan adalah langkah ketiga dalam hierarki mitigasi di Amerika Serikat dan Jerman. Pendekatan kebijakan ini telah berlabuh dalam hukum lingkungan sejak tahun 1970-an dan khususnya menarik bagi para peneliti dan pembuat keputusan dalam konteks ini. Peraturan mitigasi dampak IMR memainkan peran yang menentukan di Jerman. Menurut pasal 13 Undang-Undang Konservasi Alam di Jerman, efek merugikan signifikan yang tidak dapat dihindari terhadap alam dan landscape. Misalnya, segala jenis kegiatan pembangunan harus diimbangi dengan kompensasi atau penggantian yang memadai. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Bagaimana langkah-langkah kompensasi yang relevan atau penyeimbangan keanekaragaman hayati harus diterapkan oleh pengembang di lahan pertanian yang hilang sebagai akibat dari aktivitas penyeimbangan? Selanjutnya yaitu ada objek atau sampel penelitian. DCE dilakukan antara September 2019 hingga Maret 2020 secara online dan offline. Untuk akuisisi responden, kami menerbitkan artikel di beberapa majalah pertanian mingguan regional di seluruh GAR banyak, misalnya Bayerisches Landwirts / Wosenbald. Artikel tersebut menginformasikan para petani tentang kerangka hukum AKB dan menarik perhatian pada penelitian kami, yang deskripsinya diberikan melalui tautan online. Selanjutnya, kami menggunakan saluran informasi dari organisasi petani, misalnya Asosiasi Petani dan Penjual Anggur. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Dataset dianalisis menggunakan paket Apollo dengan memperhitungkan sifat data panel. Pertama, kami memasang model MNL yang mencakup hanya efek utama dari 7 atribut dalam set pilihan sebagai model dasar untuk menjelaskan bagian dari heterogenitas dalam cara estimasi parameter. Kami melakukan proses pemilihan model terstruktur. Karena jumlah kovariat dan interaksi potensial yang sangat tinggi, pemilihan bertahap akan sangat mahal dalam hal waktu dan daya komputasi. Oleh karena itu, dilakukan praseleksi dengan menguji pengaruh semua spesies potensial secara individual. Hasil penelitian, kami menemukan bahwa petani umumnya bersedia untuk menerapkan langkah-langkah kompensasi. Salah satu tantangan utama adalah bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan tersebut, sehubungan dengan apakah tindakan tersebut bersifat permanen atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Entry pendaftaran tanah secara nyata mengurangi penerimaan. Selain itu, penerimaan pasar suatu area dan potensi kerugian nilai yang terkait juga relevan. Selanjutnya, kami dapat menunjukkan bahwa secara umum, petani paling menerima kompensasi terpadu produksi PIC, namun kami mengidentifikasi penerimaan PIC yang lebih rendah di antara petani organik. Namun demikian, kompensasi yang terintegrasi dengan produksi khususnya tergantung pada perlindungan hukum, dapat menjadi alternatif yang agak mahal bagi pihak yang menanggung biayanya. Oleh karena itu, analisis kami memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan dalam undang-undang lingkungan dan untuk perencanaan lanskap praktis dan konservasi alam. Mereka juga memberikan wawasan tentang pasar untuk penggantian kerugian keanekaragaman hayati di Jerman. Baiklah, sekian hasil dari review artikel kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.